Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk anak-anak kami. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan menandai diri kita dengan tanda salib. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Nah, hari ini kita akan masuk materi baru ya anakku. Itu trigonometri. Trigonometri. Kalau melihat judulnya saja pasti kamu sudah membayangkan, oh trigonometri. Karena ini sudah pernah kita pelajari di kelas 7. Ya kan? Trigonometri itu berhubungan dengan sudut, derajat, sinus, kosinus, ya dan sebagainya banyak lagi. Dalam trigonometri ini ya, yang menjadi kompetensi dasar kita adalah menjelaskan rasio trigonometri yang dimana rasio itu sin, cos, tan, cosec, sec, cotangent ya pada segitiga siku-siku. Yang menjadi indikatornya itu adalah yang pertama hari ini kita akan bahas tentang menentukan hubungan radian dan derajat. Tapi lebih-lebih hari ini kita akan memahami dulu tentang apa sih hubungan antara detik, menit, jam dengan derajat. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita ini adalah bisa mengharapkan kamu agar kamu semuanya aktif dalam pembelajaran ini. Ya, kamu bisa menyampaikan pendapatmu, pertanyaan, ya, dan kamu mampu menemukan hubungan derajat, menit, jam, dan detik. Katanya, ukuran derajat, nah ini ada ditulis di sini ya. Ukuran derajat itu ditentukan atau diukur dengan berbagai cara. Di antaranya menggunakan sudut satuan, menggunakan sebuah alat yang dinamakan busur. Ya. Derajat ini ditulis seperti ini ya. Pangkat 0 dia, pangkat 0 kecil di atas. Jadi ukuran derajat adalah ukuran yang dapat dibentuk pada bidang datar dengan satuan pangkat 0 kecil ya, menggunakan 1/360 dari putaran penuh. Ini dia 1/360 itu kan berarti dia mulai ini dia diputar. Kalau kita mulai dari sini perputarannya ya, dikelilingi dia sampai kembali lagi ke awal, itu namanya adalah 360 atau satu putaran penuh. Nah, yang harus kamu ingat adalah 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Boleh kita tuliskan 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Boleh kita tuliskan 1 menit 60 detik. Ingat ya anakku, kalau dia tanda petik 2 seperti ini, tanda petik 2 berarti artinya adalah detik. Kalau tanda petik 1 berarti adalah menit. Kalau pangkatnya 0 berarti itu adalah derajat. Lalu kalau dia jam, tahu ya, kalau 1 jam ya 1 jam. Nah, 1 jam dikatakan itu adalah 60 menit. Ulangi. 1 jam dikatakan itu adalah 60 menit. 1 menit 60 detik. 1 derajat 60 menit. Berarti 1 jam itu sama dengan 1 derajat. Udah paham ya kata kuncinya? 1 jam tadi adalah 1 jam adalah 60 menit. Di sini 1 derajat, di sini 1 derajat. 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti kalau 1 jam itu adalah 1 derajat. Jadi kalau 1 hari, ya boleh dulu kau tengok jam di rumahmu. Kalau jam di handphone pun boleh. Enggak ya, di handphone enggak ada ya. Jam tangan boleh, jam dinding boleh.
Kalau perputarannya, perputaran garis pendek dengan garis agak setengah panjang itu satu putaran, menentukan 1 jam, itulah yang dinamakan 1 derajat. Jadi kalau dalam 1 hari kita ada 24 jam, berarti ada berapa derajat? 24 derajat. Gitu ya. Ingat, Miss ulangi, 60 menit atau menit disimbolkan dengan tanda petik 2. Sorry. Detik disimbolkan dengan tanda petik 2, menit tanda petik 1. Derajat pangkat 0. Ya, kata kunci harus kamu ingat tadi. 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 1 jam sama dengan 1 derajat. Gitu ya. Nah, kita akan mulai menghitung soal dulu di sini. Mengerjakan soal. Katanya, nyatakan 20,13 derajat ke dalam bentuk derajat, menit, detik. Ini kan dia mau kita rubah ke dalam derajat, menit, detik. Berarti 20,13 derajat ini kita pisahkan. 20 derajat ditambah 0,13 derajat. 20 derajat ditambah 0,13. Tadi kan ini derajat ini kan mau kita rubah ke detik, menit ya. Berarti 0,13 ini kita kalikan dulu dengan 60 menit. Maka didapat 7,8 menit. Boleh kita buat 20 derajat ditambah 7 menit ditambah 0,8 menit. 0,8 menit ini mau kita rubah ke detik. Kita buat 20 derajat ditambah 7 menit ditambah 0,8 dikali 60 detik. Maka diperoleh 48 detik. Sehingga hasilnya dari 20,13 derajat adalah 20 derajat 7 menit 48 detik. Disulangi membacanya ya nak. 20 derajat 7 menit 48 detik. Bisa ya? Nah, kita buat lagi soal berikutnya. Katanya, nyatakan 20 derajat 50 menit 30 detik ke dalam bentuk derajat desimal. Nah, kalau yang tadi, kalau yang soal sebelumnya ini kan dari derajat, kita rubah ke derajat menit detik. Kalau ini dia dari derajat menit detik, kita rubah ke dalam derajat, kebalikannya ya. Nah, ini dia. Berarti 20 derajat ditambah 50 menit ditambah 30 detik. 30 detik itu kita rubah dulu ke dalam menit. Ya, berarti 30 dikali 1/60 menit. Diperolehlah dia 0,5 menit. Jadi 20 derajat ditambah 50,5 menit. 50,5 menit ini kita kalikan ke derajat dikali 1/60. Maka didapat dia 0,84 derajat. Sehingga diperolehlah hasilnya 20,84 derajat. Nah, 20 derajat, 50 menit, 30 detik itu sama dengan 20,84 derajat. Di sini ada Miss buat keterangannya. Dalam menjumlahkan satuan sudut yang berbentuk derajat, menit, detik, yang kita jumlahkan adalah satuan sudut-sudut yang bersesuaian. Begitu ya. Nah, di sini ada contoh soal. Ini harus kamu lihat dalam lingkungan sekitar kamu ya. Sebuah kipas angin berputar dengan kecepatan 36 putaran per menit. Nyatakan kecepatan putaran kipas angin tersebut ke dalam satuan radian per detik. Miss, kita kan belum mempelajari radian ya. Ya kan? Jadi kita hari ini nggak membahas radiannya.
Tapi kita akan membahas kecepatan kipas anginnya per detik. Gitu ya. Nih, 36 putaran itu per menit ya. Berarti 36 dikali 2V per 60 putaran per detik. 36 putaran per menit itu sama dengan 1,2 V putaran per detik. Jadi 36 putaran per menit sama dengan 1,2 V putaran per detik. 1,2 V ini berapa rupanya ya? Di SMP kan sudah kita bahas ini V itu berapa hasilnya itu. Kalau V ini mau kita buat hasilnya itu berarti menjadi apa? 2,14 atau berapa? 7/22 ya. Tapi di sini kita bukan mau mencari V, maka V-nya tetap aja ditulis ya. Jadi 36 putaran per menit itu sama dengan 1,2 V putaran per detik. Nah, ini ada soalnya anakku ya. Ini silahkan kau kerjakan di rumah. Ingat, mengerjakan ini tadi, apa yang Miss bilang di sini. Dalam menjumlahkan satuan sudut yang berbentuk derajat, menit, detik, yang kita jumlahkan adalah satuan sudut-sudut yang bersesuaian. Ingat, di sini kan dikatakan, hitunglah 4 derajat, 42 menit, 32 detik, 3 derajat, 35 menit, 38 detik. Ini kan mau kita jumlah, ada di sini kata jumlah. Kalau mau kita jumlah tadi adalah, kalau mau kita jumlah dia katanya apa? Satuan sudut yang bersesuaian. Satuan sudut yang bersesuaian. Nah, yang bersesuaian itu apa? 4 derajat, 3 derajat, 42 derajat, 42 menit, 35 menit, 32 detik, 38 detik. Itu yang bersesuaian, berarti itu yang kau jumlah. Nanti setelah kamu jumlah, maka rubahlah dia ke dalam derajat. Bisa kira-kira anakku dikerjakan ya. Itulah yang akan menjadi tugasmu di hari ini. Nah, mari kita ingat kembali yang tadi ya, pelajaran kita, bahwa di sana dikatakan adalah 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 1 jam sama dengan 1 derajat. Sehingga dalam 1 hari ada 24 jam. Itu sama dengan 24 derajat. Kira-kira dipahami anakku? Oke, Miss harapkan semuanya dapat memahami dan mengerjakan tugas ini dengan baik dan benar. Sekian pembelajaran kita hari ini, sampai bertemu minggu depan. Goodbye. Kita akhiri pembelajaran kita dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.